رمضان كريم 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 شهر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih dikasih kelancaran dalam ibadah saum kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam terlimpah curah kehadirat Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, juga kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak terasa waktu kita beribadah di bulan suci Ramadan ini telah menginjak di hari ke-21. Itu artinya sudah 21 hari kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan artinya pula tinggal 10 hari terakhir kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal di bulan yang amalannya dilipat gandakan. Ada rasa senang karena kita telah berhasil lancar menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tapi terselip rasa sedih di hati ini. Mengapa demikian? Karena ada kekhawatiran dan ada ketakutan bahwa ibadah-ibadah kita yang telah kita jalani di 20 hari yang telah kita lalui belum maksimal, belum sempurna di mata Allah. Oleh karena itu, mari kita gunakan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Fenomena akan singkatnya waktu ini telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa tidak ada tanda kiamat sehingga waktu terasa begitu cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu terasa seperti sehari, dan sehari terasa singkat sekejap. Maka dari itu, mari kita manfaatkan sisa waktu kita di 10 hari terakhir ini dengan semaksimal mungkin. Yang sebelumnya ibadah sunnahnya sudah sangat baik, ibadah tarawihnya, ibadah tadarusnya, salat duhanya mungkin, mari kita tingkatkan, jangan sampai merosot. Mengapa demikian? Karena kita ditantang dengan fenomena menghadapi Syawal, menghadapi hari Lebaran, maaf. Kita akan dihadapi dengan kue-kue Lebaran, kita akan dihadapi dengan baju-baju Lebaran, yang itu jangan sampai kita terlena dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat yang menjadi favorit kita, yaitu surat Al-Asr, bahwa waktu itu adalah yang sangat berharga. Kita sebagai manusia menjadi seorang manusia yang merugi. Jadi disebutkan di dalam situ, di firman Allah di surat Al-Asr yang menjadi favorit kita dalam salat-salat kita. Jangan sampai favorit itu karena panjangnya cuma 3 ayat ya, tapi memang karena maknanya yang sangat mendalam. Disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu, Allah bersumpah di situ, demi waktu, bahwa kita di POV Allah itu adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi, sekalipun kita adalah pengusaha yang memiliki keuntungan yang besar, tapi di mata Allah kita adalah orang-orang yang merugi. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi di mata Allah, jika kita masuk ke dalam 4 golongan, yaitu
orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengingatkan kita dalam kebenaran dan juga kesabaran, itu adalah orang-orang yang untung, itu orang-orang yang tidak merugi. Sekali lagi diingatkan, yuk mari kita manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan segala amalan yang luar biasa. Dan kita juga tahu, kita kenal di 10 hari terakhir ini adalah ada salah satunya datangnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya itu? Ibadah kita lebih baik dari 83 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu pasti. Tapi Rasulullah memberi petunjuk bahwa malam datangnya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau mungkin bahkan di malam 29. Maka dari itu, yuk kita hidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini dengan berbagai macam ibadah. Baik itu bisa menjadi salat tahajud, salat taubat, dirangkai dengan salat hajat, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berdoa, berzikir, bersedekah. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha doa yang harus kita perbanyak di malam-malam tersebut. Doa tersebut adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa-doa itu perbanyaklah sehingga kita mendapat pengampunan, karena arti dari doa tersebut adalah Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha menyukai pengampunan. Maka ampunilah kami, maka ampunilah kita. Hanya itu yang kita harapkan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang seperti buih di lautan luas. Nah, ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu apa? Rasulullah juga memberi pertanda, memberi petunjuk bahwa kita dapat merasakan loh ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu apa. Malamnya terasa sangat damai, terasa sangat tenang, tanpa angin yang kencang, dan paginya terasa juga sangat adem. Cahaya matahari terasa begitu lembut dan tidak menyilaukan. Semoga kita dapat menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini, tapi tak lupa siangnya pun bukan berarti karena malamnya siangnya kita terlena. Tetap siangnya harus kita isi dengan segala bentuk kebaikan. Bukan berarti kita tidak menyiapkan kue lebaran, bukan berarti kita tidak menyiapkan baju lebaran, itu diperbolehkan. Hanya jangan terlalu terlena dengan hal itu. Tetap kita harus menghatamkan 1 kali Al-Quran, minimal 1 kali Al-Quran. Yang udah 2 kali, yang udah 3 kali, itu lebih baik. Dan yang belum menambah hafalan, boleh surat-surat yang pendek aja, karena tinggal 10 hari, boleh cari surat-surat yang 10 ayat gitu. Ataupun tidak menghafal, tidak tadarus, kita mentadaburi, kita baca, kita pahami isi dari Al-Quran itu apa. Karena kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik yang kita pernah laksanakan. Harus merasa Ramadan ini adalah Ramadan yang sempurna yang pernah kita jalankan. Karena kita nggak tahu Ramadan tahun depan apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Semoga kita dipanjangkan umurnya sehingga Ramadan berikutnya kita masih bisa jalankan dan masih kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Saya teringat dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doanya adalah, celakalah orang yang masuk ke Ramadan dan keluar dari Ramadan tanpa pengampunan. Oleh karena itu, sekali lagi perbanyak doa di 10 malam terakhir yang doa yang tadi saya sebutkan. Semoga kita keluar dari Ramadan dengan pengampunan yang maksimal. Kita fitri lagi dalam keadaan yang benar-benar fitri, bukan hanya sekedar Idul Fitri, tapi kita benar-benar kembali ke fitrah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi
untuk kita dapat meningkatkan ibadah-ibadah kita di akhir Ramadan ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.